Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illahi ta'ala wa husn bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana faqhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Nah, ayat yang terakhir kita sudah berhubungan dengan utang. Ya, hutang bagi orang yang waktuna bayar durung ono, kan itu durung wonten, durung ono dengan durung wonten, kan itu. Fa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah wa ang tasaddaqu, kan itu yang terakhir. Khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seandainya, apabila, ingkana itu apabila orang yang berhutang kepada kamu belum bisa nyaur, ya, durung isonya nyaur, maka kata Gusti Allah itu, berilah waktu fanadiratun ila maisarah, berilah waktu istimewa orang yang menghutangi membebaskan hutangnya. Nah, karena orang yang menghutang itu memang orang butuh, orang butuh. Kalau nggak butuh kan nggak ngutang. Ya. Makanya Rasulullah memberi jaminan orang yang menghutangi itu pahalanya 2 kali lipat daripada orang yang memberi. Apalagi dibebaskan pisan, nah itu bisa benar. Ada hadis ini. Rasulullah memberikan gambaran man amdara mu'siron aw wado'a anhu adallahu Allahu fid dillihi yaumala dilla ila dilluhu. Kalau kita bisa membebaskan utang kepada orang yang memang kepepet, mu'sir itu orang yang berutangnya utang kepepet, kangelan untuk apalagi kalau itu awadoa anhu, maka adallahu Allahu fid dillihi yaumala dilla ila dillu, maka Gusti Allah akan memberi perlindungan, mengeri pangiup, kalau payung, ya, memberi pangiup bagi orang yang memberi kemudahan kepada orang yang berutang itu di saat dimana tidak ada lagi iuban ketika sedang panas-panasnya yang menyengat, kan itu. Nah, itu maka monggo itu rawahu ngeriwayatkan hu ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Nah, kita teruskan malih ngene, wattaqu yaumang turja'una, wattaqu wedya sira kabeh, nah, yauman ing satu dino, ing satu hari, di mana pada hari itu turja'una fihi ilallah, di mana pada hari itu semuanya akan dikembalikan oleh Gusti Allah itu. Nah, dikembalikan kepada siapa? Ya, kepada Gusti Allah. Wa ilaihi turja'ul umur, di ayat yang lain kan sama dengan ayat ini, wa ilaihi turja'ul umur, kan kepada Allah lah segala urusan akan dikembalikan. Sing api, sing olo, kelakuan baik seseorang, kelakuan jelek seseorang, ketika diperlihatkan oleh Gusti Allah, maka akan tadi namanya wirang, isin katanya. Turja'una, bacaan turja'una itu bil bina'i lil maf'ul, bil bina'i lil maf'ul,
dibaca dengan jadi dalam tata bahasa Arab itu ada kalimat pasif dan kalimat aktif. Dalam bahasa Indonesia kan ada kalimat aktif. Nah, pernah dengar ini kan belajar memukul itu kalimat aktif. Nah, dipukul kalimat pasif. Roja'a yarji'u ya yarji'u aktifnya yarji'u kembali. Tapi di sini dibikin pasif turja'u. Jadi bil bina'i lil maf'ul itu dari kata kerja aktif dibikin kata kerja pasif gitu. Bil bina maksudnya turadduna turja'una artinya sama dengan kata turadduna. Artinya kata turja'un itu diartikan dengan kata turadduna. Dan bali akan sira kabeh lil fa'il sebenarnya aja itu yang kedudukannya sebagai fa'il. Nah, itu dikembalikan tasiruna. Nah, jadi turadduna lil fa'ili artinya turja'una itu sama dengan tasiruna. Podo tegese podo balik sira kabeh fihi ing dalam yaum, hi-nya itu kepada yaum ya, kembalinya itu kata hi itu domir kata ganti ya. Dikembalikan pada hari itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ilallahi marang Gusti Allah. Jadi nah, kapan yauman turja'una fihi ilallah yaumul kiamati tegese dinane kiamat. Jadi nanti ada suatu hari yang namanya yaumul kiamat. Dan konon nah itu menurut viral dari beberapa mubaligh medsos, nah, sekarang ini katanya sudah sangat dekat dengan kiamat. Zaman Rasul saja kan dulu digambarkan dunia itu sudah nenek ya ketika Isra Mi'raj. Ngapunten ibu-ibu nggih. Ya, kalau bilangnya contohnya ibu-ibu lagi, memang hadisnya begitu. Ya, memang nenek-nenek yang sudah tua ya. Tapi ingat tuh bapak-bapak, nenek-nenek ini tingkat kebertahanannya itu lebih kuat dari bapak-bapak. Ya, bapak-bapak itu sendirian itu kalau kanu sing ngopeni itu ini. Tapi ibu-ibu ya sampai usia 80 tahun itu ci iso mandiri. 80 tahun. Ibu saya tuh sudah 85 sekarang. Itu ci kuat masak sendiri di rumah sendiri. Bapak-bapak itu ya kalau kena ewange nggak perlu dikirimi oleh anak masakan. Kalau bapak-bapak biasa disiapno masakan, banyu sakmo ya masakan. Nah itu monggo ibu-ibu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak lebih kuat. Tetapi makanya oleh Rasulullah memberi contoh ibu-ibu satu sisi punya keistimewaan ibu itu. Nah, zaman Rasul Isra Mi'raj dunia itu sudah digambarkan sangat tua. Makanya kan sayati jamanun. Nah, ada hadis-hadis yang berbunyi sayati jamanun. Nah, suatu akan datang kepada kamu suatu waktu. Di mana pada yaumul kiamah itu summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Di mana pada hari itu apapun yang kita lakukan ini tidak punya arti apa-apa, yaitu jadi apapun yang kita lakukan ini di dunia ini kalau betul-betul tidak turja'una ilallah dengan beneran, tidak dikembalikan kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, proses pengembaliannya itu dengan cara apa? Dengan cara napa Bu? Nurut dumateng Gusti Allah. Jadi kita sholat itu dalam rang balikno pinjaman jasad. Nah, dalam tasawufnya itu. Jadi ketika kita sholat itu jasad itu dipinjami saja oleh Gusti Allah itu jasad. Jadi harus dibalikno. Zakat, sedekah itu oleh Gusti Allah kita diberi fasilitas. Ya, harta dunia. Makanya kita sebelum lahir dunia itu sudah ada. Nah, dibalikno
dengan zakat, infak, sedekah atau balik itu gak nebus. Tetapi dengan apa yang kita lakukan sekalipun tidak cukup. Wa ing ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya dihitung apa yang kita kerjakan untuk mengembalikan semua kenikmat dari Allah itu ora cukup. Nah disinilah muncul istilah tawakal. Kalau ngono ya pasrah mawon nang Gusti Allah. Cuman tawakal itu jangan diartikan pasrah bongkoan, harus ada ikhtiar. Nah, itu. Gak cucut ya. Nah jadi makanya ketika kita berdiri sebagai makhluk, satu spesies makhluk, nah, ketika Gusti Allah berdiri sebagai malik, pemiliknya, maka pemilik dengan yang dimiliki itu ojo ngantos ngerasa ditinggal, diabaikan, diterlantarkan. Nah, dengan kita kembali kepada jalan Gusti Allah itu dalam rangka kita ini sadar bahwa kita tidak diterlantarkan oleh Gusti Allah. Summatu wafa fihi kullu nafsin ay jazaan maka sabat. Jadi suatu ketika ya, jadi setiap kita ini itu akan mendapatkan balasan ya. Dari apa saja, mak di sini apa saja Bu, artinya kasabat kang wisden yang sudah dikerjakan oleh si napes. Napes itu satu spesies manusia. Ada spesies ya, jadi satu orang, bukan ekor, masa orang disebut ekor. Jadi setiap orang itu akan diberi pahala, diberi ganjaran, diberi balasan oleh Gusti Allah kepada semua apapun atau terhadap semua apapun yang dikerjakan oleh si napes ini. Kasabat itu fa'ilnya napes, ingma. Jadi apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita lakukan oleh Gusti Allah akan mendapatkan jaza, akan mendapatkan pembalasan. Ingkana khairon fa khairun, ingkana syaron fa sarun. Balasannya itu ingkana amaluhu khairon, kalau kamu amalmu bagus, fa khairun, maka kamu akan dibalas dengan kebagusan. Ingkana syaron fa sarun, ingkana amaluhu syaron, apabila kamu berbuat amalnya jelek, pasarun, maka akan mendapatkan bakma. Jadi bima kasabat ay bima amilat min khairin wasarin. Nah ini penjelasannya di situ. Jadi ingkana khairon fa khairun, ingkana syaron fa syarun. Maka sabat apa saja yang dilakukan oleh seseorang itu, atau lebih kerennya lagi apapun yang dilakukan oleh seseorang itu, maka orang tersebut akan mendapatkan balasan. Baik itu perbuatan khair maupun perbuatan syar. Makanya kan di surat yang lain dijelaskan pamayak misqala daratin khairai yaro, memangkan. Nah, itu surat apa itu? Nah, itu kan di akhir-akhir juz 30. Nah, kan itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kan nggih. Wa akhrajatil ardu asqa wa qalal insanu ma yauma idin tuhaddisu akhbaroha bi anna rabbaka aula auha lah. Kan itu nggih. Nah, itu ini merupakan penjelasan panjangnya dari ayat yauma turja'una. Jadi dan itu harus yakin walaupun ada sebagian orang yang menganggap jadi dunia itu bukan finish bagi kita, bagi orang yang beriman. Dunia itu bukan finish, tetapi merupakan baru pada terminal. Kita ini baru di terminal dunia. Makanya terminal panjang kehidupan kita itu mulai dari alam Tuhan masuk ke alam rahim, dari alam rahim turun ke alam dunia, dari alam dunia kalau matinya sekarang itu ditempatkan dulu di alam barzah. Dari alam barzah nanti ada namanya kiamat, ya kan? Setelah kiamat itu masuk ke padang mahsyar, di mana orang itu akan dihitung.
dipertimbangkan dari mahsyar itu baru masuk surga atau neraka. Jadi perjalanannya masih sekian panjang. Nah, di dunia ini itu sebetulnya menurut para ulama itu mengapa kita diturunkan ke dunia? Karena untuk menggapai di alam akhirat itu kalau tidak melalui alam dunia dulu, kalau bagi manusia itu akan mengalami rentetan waktu ya tidak kurang dari 350.000 tahun. Nah, itu rentetan waktu yang akan ditempuh oleh perjalanan ruh sampai ke Tuhan kembali itu 300 kurang lebih 350.000 tahun. Nah, tetapi dengan kita diberi hidup di dunia ini, kita akan diberi tempuh waktu seumur. Umur kita berapa? 70 tahun, ya 70 tahun itu. Nah, kalau umur itu bisa dimanfaatkan untuk bisa ngambah jalan di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, ya, insya Allah saumur itu jedug nyampe kepada Gusti Allah. Saumur. Jadi begitu meninggal dunia plung masuk nang alam Tuhan. Tidak lagi mengalami hisab. Itu kalau memang matinya selamat. Tetapi kalau matinya tidak selamat, ya kalau tidak percaya monggo eksperimen. Banyak sekarang tuh orang ahli kubur gentayangan dengan alam dengan alam rekam video digital bisa menangkap sinar, karena ruh itu bisa ditangkap, alam goib itu bisa ditangkap dengan frekuensi tertentu. Nah, Rasulullah pan maafir sama terhadap orang-orang yang disiksa kados nopo. Ya, kita berharaplah dengan ikhtiar seperti ini, bagian dari ikhtiar kita supaya kita tidak mengalami siksa kubur. Di kubur aja sudah disiksa, apalagi sudah alam berikutnya. Makanya kalau panjenengan gadah keluarga sedang sakaratul maut kan itu, tunggoni Bu, ojo sampai diculno. Wahum la yudlamun, turjauna dan la yudlamun. Ketika dikembalikan kepada Gusti Allah apapun yang kita perbuat, maka Gusti Allah kepada kita. Wahum hale utawi sinafas kulu nafas humnya itu kepada kula ikula yudlamun, ora den dolimi, ora den kaniyoyo, tidak akan didolimi oleh Gusti Allah. Jadi panjenengan umpama di dunia ini soro menurut pandangan kehidupan dunia, tapi jenengan tetap masih istiqomah, yo salate rajin, dinikmatilah kesoroan itu. Soro dinikmati kan jadi hilang soronya itu. Ya, keberlimpahan harta tidak diimbangi syukur, ya jadi sorok juga. Ya, ngopeni umah gede, aduh biyen opo omahku gede nyapu ora kober. Iya. Jadi jangan dikira. Jadi siksa itu katanya Pak Mahfud MD ada namanya hukum otonom, katanya ketika dia berceramah di depan para penegak hukum. Itu kan dipiralkan. Jadi ada hukuman, jangan lupa kita ini jangan ada hukuman otonom, ada hukuman yang melekat langsung pada setiap orang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingkana khairon fa khairun, ingkana syaron fa syarun itu jangan hanya dipahami di akhirat saja. Di dunia pun hidup ini sudah akan tersiksa dengan perbuatan kita ini. Coba panjenengan ini tidak disenangi oleh tonggo, itu jadi siksaan juga. Iya kan? Nah, itu karo tonggo aja sudah jadi neraka hidup bertetangga. Makanya berbaik-baiklah dengan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir kan itu. Fal yukrim doifahu itu kan. Fal yukrim jarohu. Dengan tonggo saja itu kalau gak rukun. Jangankan dengan tonggo, satu rumah saja kadang-kadang anake karo mboke karo bapake gak sehati. Wah, itu ketemu tukaran, bahasa tidak
gede lagi, awakmu opo ae. Wah, ini bahasanya sudah. Nah, ketika mengatakan awakmu opo ae itu sudah jadi neraka. Lorone atiku kan itu. Makanya jangan dipandang neraka bagaimana. Bagi orang yang beriman, astagfirullahaladzim. Subhanallah Gusti, panjenengan sing maha suci. Dengan apa Gusti Allah tidak akan berbuat dolim kepada orang yang melakukan apapun di dunia ini, binaksi hasanatin au ziyadati sayyiatin. Tidak akan pernah Gusti Allah iku mengurangi kebaikan yang kita perbuat di dunia ini, dan juga Gusti Allah tidak akan menambah siksa bagi orang yang melakukan kejahatan yang tidak nurut nang Gusti Allah. Sesuai dengan ini amalnya masing-masing. Monggo kita ini berupaya jauh sampai nyiptakan rokok dari dunia. Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diperhatikan saya itu. Nikmat apa lagi yang engkau dustakan? Ada berapa itu ungkapan fabi ayyi ala'i rabbikuma? Ada tuh 27 apa 17, saya belum ngitung. Dalam satu surat, namanya surat Ar-Rahman. Nah kan namanya surat Ar-Surat. Betapa kasih sayang Gusti Allah itu akan selalu berserta kita kalau kita selalu memikirkan nikmat apa yang selalu kita syukur. Ngoten Bu nggih, memang abot untuk ngeredem nafsu itu yang membuat gejolak. Maka nafsu itu kan la amaratun bisu, itu memang gak gampang. Ada nafsu lawama, nafsu amaroh, nafsu mulhimah, ya kan? Nah, mutmainah, terus rodiyah, mardi, ada 7 macam kan. Nah, yang jelek-jelek itu kerentek itu muaranya di sebelah kiri. Organ ini kan perut itu memang luar biasa sebetulnya. Jadi anatomi tubuh manusia itu sudah didesain bagaimana gerak-gerak dari semua unsur organ itu diharapkan menjadi ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi di dunia saja kita ini kalau sudah masuk ke alam mutmainnah, dan setelah mutmainnah itu diirji'ikan, dikembalikan. Nah, disitulah butuh pembimbing yang bisa mengantarkan amal-amal, kecenderungan orang beramal itu betul-betul untuk lillahi ta'ala-nya itu diirji'i. Itu di situ. Ngoten Bu ceritanya supaya hasannya ya nikmati aja lah, supaya nikmat betul kita di dunia itu. Alhamdulillah bangun tidur, alhamdulillah di ahyana badama amatana wa ilaihin nusur. Habis makan alhamdulillahilladzi at'aman wasaqo wa ja'alan minal muslimin. Jadi dinikmati betul itunya itu. Jati diri kita akhirnya muncul, keteguhan, kepasrahan, kemudian ketabahan, ketangguhan. Jadi bicara tangguh itu harus bermuara dari iman yang kokoh. Jangan ngomong tangguh kalau gak punya iman, yang ada ngeresu. Ten nggih Bapak-bapak. Nah, itu ini ayat ini luar biasa ini. Jadi ingat-ingat kalau dihafal. Takutlah kalian ketika suatu hari di mana segala apapun yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itunya seperti itu. Jadi takutlah kepada suatu hari di mana pada hari itu ada sebuah pembalasan dari semua apapun yang kita lakukan. Dari kulun nafsi maka sabat, dari semua apapun yang kita perbuat, baik amal jelek maupun amal baik, itu akan tercatat semua. Makanya jangan merasa hidup sendiri ya, karena di kanan kiri kita sudah ada namanya raqib dan iya, di kanan itu pencatat kebaikan kita, sebelah kiri pencatat
perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi sudah ininya sendiri. Dan intinya tertib sekali Gusti Allah itu mencatat amal kita, tidak akan sekecil apapun, tidak akan lengah dari pantauan dan catatan Allah Subhanahu. Jadi pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun, sebiji sawi. Tafsiran lama itu sebiji sawi karena belum ditemukan namanya atom. Setelah ditemukan namanya unsur, dari unsur itu bisa diurai lagi menjadi atom. Nah, itu sekecil apapun, jadi sebesar atom pun amal kita akan dicatat oleh Gusti Allah. Sebesar atom pun perbuatan jelek kita. Nah, ngoten serius nggih. Ya kita harus percaya betul itu, karena makanya wong Jawa gak ada pepatah becik ketiti olo ketoro. Nggih. Itu hebat itu yang menciptakan pepatah-pepatah itu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lanjutkan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat yang terpanjang dari semua ayat dalam Al-Qur'an. Jadi dari 6234. Nah, itu insyaallah sak moten Bu. Makanya tak suruh ngitung tempo harinya. Nun sewu nggih. Alhamdulillah, Bapak-bapak jahe, Bapak Eco, alhamdulillah. Jadi Al-Qur'an itu ada 114 surat. Dari 114 surat terurai ke dalam 6.200 lebih. Ada kan 6.000 bukan. Jadi jangan sampai panjenengan yang ikut ngaos di sini ketika ditanyakan berapa ayat Al-Qur'an, 6.666. Jadi jangan ngarang-ngarang dan jangan nambah-nambahi. Nah, kalau nggak percados monggo panjenengan nanti hitung. Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Al-Baqarah 286. Ali Imran berapa? Terus Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ya itu. Mau tinggal hitung aja. Jadi dan ngitungnya juga nutul-nutul kalkulator, insyaallah nggak sampai 6.666. Itu menurut Mushaf Utsmani. Jadi penentuan ayat ini supaya panjenengan tidak dibingungkan, kok beda, ada yang menghitung sekian. Nah, penentuan ayat itu sifatnya itu ijtihadi penentuan, tetapi jumlah huruf insya Allah tidak akan beda. Jadi yang baku itu jumlah huruf, jumlah kata itu ada yang menghitung Bu. Jadi pun jenengan nggak usah ngitung piyambak. Nah, ini kita masuk ke dalam surat yang ayat yang terpanjang, yaitu Al-Baqarah 282 ini. Ya ayyuhalladzina amanu, tiang-tiang ingkang sampun beriman, idza tadayantum ay ta'amaltum, apabila kamu saling memberi utang. Nah, ini ada salingnya. Dain itu utang, tadayan itu saling memberi utang. Bidainin dengan hutang tertentu. Balik kalau kamu melakukan transaksi hutang piutang lah, yang sederhananya seperti itu. Nih. Contohnya apa? Kasalamin. Salam itu pesan, ya. Wakordin atau utang ini duit. Kordin itu utang duit untuk modal. Nah, utang duit karena hubungannya dengan ma'isyah ini, jadi bukan ke utang uang. Kalau yang paing kanadu usrotin fanadiratun ila maisarah, itu hubungannya dengan utang kepepet. Hutang kepepet. Jadi Al-Qur'an itu ada orang utang kepepet. Nah, kalau ini idza tadayantum bidainin, utang piutangnya untuk bisnis. Ya, untuk bisnis, bukan kepepet, yaitu ya. Ila ajalin musamma, ya berhutang dengan, ya mesti berhutang itu dibatasi dengan waktu tertentu. Nah,
musamma. Jadi di sini maklumin, dengan waktu yang kita ketahui, saling berakad, berjanji ya dengan waktu tertentu. Nah, makanya saya berharap semua apapun kalau terjadi utang piutang tercatat dengan baik ya. Dan mohon maaf kalau mau meninggal dunia ya, utang itu diupayakan dilunasi semuanya. Ya oleh orang yang sebelum mati, Pak. Jangan oleh ahli waris. Kadang-kadang ahli waris juga dablek, gagal bayari utang bapak. Oh, itu kan urusan bapakku, urusan mbokku. Aku ya gak ono. Nah, jadi ini perlu juga dibudayakan. Jadi bagaimana kita mencatat utang piutang. Nah, sekecil apapun perkara bayarnya kapan, tapi ada catatan. Supaya apa? Supaya mendidik kalau kita meninggal dunia ya, belum bisa terbayar. Maka yang dibayarkan oleh apa? Oleh warisan sebelum dibagikan kepada ahli waris. Yaitu. Bukan oleh ahli warisnya, Pak, oleh aset kita ya. Makanya kalau bisa ngutang itu ojo sampai terjadi muflis. Antara jumlah aset dengan jumlah utang jangan sampai lebih banyak jumlah utangnya dari jumlah asetnya. Bahasa yang lebih kerennya jangan sampai besar pasak daripada tiang. Dien ono pasak, patek ya, pasak. Dulu belum ada paku, Bu, dengan pasak. Nah, jadi ayat ini hubungannya bukan utang kepepet, Pak. Memang utang untuk bisnis. Utang yang ada hubungannya dengan akad ekonomi, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim faktubu, maka catatlah dengan tertib. Nah, ya, faktubuhu, maka catatlah dengan tertib kepada dain itu, jangan sampai. Nah, sering itu utang lisan tuh gak boleh, Bu. Ya harus tercatat dan ada kwitansinya. Ya, ada bukti kwitan sehingga tidak bisa mengelak. Awak udah utang loh iki. Nah, perkara nanti seandainya panjenengan meninggal dunia oleh yang menghutangi kejenengan dibebas sakno. Ya JJ ini kan sakno umay nang Jombang, uripe nang Surabaya, ya numpang-numpang. Ya mangane ya kaya apa. Nah, tak bebasno ae umpamanya. Tidak apa-apa itu. Karena tadi Pak angto sodaku khairun lah lakum in kuntum ta'lamuna itu. Jadi itu untuk orang-orang yang kepepet, yang karena ada kemungkinan dan dari dulu itu ada orang-orang yang digambarkan di dalam ayat sebelum uhsirun nas itu, uhsiru fi sabilillah itu ada orang-orang yang memang waktunya itu diproyeksikan semata-mata untuk hidup di jalan Allah dan menghidupi jalan Allah kan itu. Uhsiru fi sabilillah. Itu digambarkan orang yang waktunya dihabiskan untuk belajar, untuk mengembangkan dan dihabiskan untuk menunggu sewaktu-waktu kalau diajak perang oleh Rasulullah, berjuang fisabilillah kan. Ayat surat sebelumnya itu. Jadi ingat-ingat itu memang ada orang yang sehingga dia tidak punya cukup waktu untuk berbisnis kan itu. Tidak cukup waktu untuk mencari ekonomi. Nah, itu perlu. Nah, setelah terbentuk negara memang ada zaman Islam itu untuk orang-orang seperti itu diberi porsi khusus oleh negara, dibiayai hidupnya, ditanggung oleh negara. Nah, tetapi ini tetap jadi. Nah, jadi kalau kita punya utang itu dicatat dengan baik, ya. Kemudian ada kwitansinya. Nah, itu. Supaya nanti kalau meninggal dunia, ahli waris kita tidak bingung. Itu. Jari ini dua utang, kan Bapak ada, Bu. Itu dan pernah terjadi juga itu. Jari ini ngaku-ngaku setelah dilacak ada buktinya enggak? Enggak ono. Dari mana ada itu? Pernah saya dibully, jarene ini
pernah minjami uang sekian, diunsuri. Orangnya mati, Bu, mati. Ternyata jadi oleh karena itu saya minta kecil apapun dicatat, Bu. Nah, ikutilah ini melijo itu. Nah, Ibu jangan sampai ketika Bu sampean catat dan harus ada ininya tanda bukti. Kalau melijo hanya mencatat saja ya jenengan di situ ya juga harus parap. Oh ya, tak parap bayar. Kan kadang-kadang melijo hanya nyatat sepihak. Nah itu berapanya kan nggak tahu. Nah, jadi cara berbisnis Islam itu luar biasa, ketertiban administrasi, manakala istilah pembukuan ya. Nah, istisaqon wadaf'an linija, kan itu untuk apa? Pentingnya kita membuat catatan secara tertib itu, nah, untuk menolak supaya kita tidak terjadi tukaran. Nija itu padu, awakmu biyen tau ngutang nang aku. Endi catatane? Ayo apa nah itu. Nah, makanya dalam perhutangan itu nanti ada skema penanggungan takapul, makanya ada asuransi. Jadi asuransi itu skema penanggungan karena terjadi utang piutang. Makanya kalau panjenengan pinjam, kredit, upayakan ikut asuransi. Ya, supaya apa? Supaya panjenengan mati tidak membebani ahli waris, sehingga mobilnya itu walaupun baru 10 bulan, menjadi ahli waris. Kalau di rumah perumahan kan banyak yang nyicil. Upayakan asuransi, Bu, kalau udah punya utang ini. Asuransi yang seperti itu boleh apa tidak boleh, Pak? Karena ada model asuransi itu ada yang bisa dibenarkan. Terus yang kedua hiwalah dari utang itu ada kemungkinan di take over, bahasa yang lebih keren, diganti nanti utangmu tak ganti, ya, itu boleh hiwalah. Jadi ada takapul, ada kapil, dan ada hiwalah dalam utang piutang itu. Nah ini semuanya itu kategorinya tuh perdata. Ini mungkin bapak-bapak ada yang ahli hukum ini. Perdata itu hubungannya individu per individu. Tidak bisa hutang piutang itu dipidanakan kecuali kalau ada unsur penipuan dan penggelapan. Tapi kalau hutang piutangnya normal, ya tetap kategorinya perdata. Artinya urusan perdata ini kalau ada pembebas tabaru ibro, jadi hutang itu ya jadi pertama ada hiwalah, yang kedua ada kapil, yang ketiga ada ibro. Wa in kanadu usrotin panadiratun itu, atau wa angtasodaku itu jadi ada ibro, ada bebas. Kalau panjenengan dibebaskan oleh orang yang menghutangi, alhamdulillah. Orang yang menghutangi jangan waduh aku sodakoh. Yang paling istimewa itu adalah orang yang membebaskan hutang. Itu bapak-bapak ya, itunya itu. Makanya wa angtasodaku khairun, karena itunya itu. Paktubuh, maka catatlah utang-utang itu secara cermat, secara baik. Dalam rangka apa? Istiqsaqan wadaf'an linnijai, supaya kita tidak sampai tukaran. Untuk menjadi pikukuh catatan itu menjadi pikukuh. Ada ini juga begitu, Bu. Nun sewu ya. Ini kita ini kan pengurus di sini. Ketika duit umat ini mau dihutangkan ke ada orang yang hutang, maka tidak boleh pengurus itu mengatasnamakan duit lembaga. Ya.
Karena duit lembaga itu nggak boleh Pak dipinjamkan itu, tetapi disandarkan kepada tanggung jawab pengurus, sehingga nun sewu kalau nanti orang yang dihutangi itu tidak membayar sampai mati, maka pengurus itu punya tanggung jawab renteng. Dan duit lembaga ini tidak bisa ada pembebasan Pak, tabaruknya tidak ada, ibroknya tidak ada, itu watek sing semo yo ora. Jadi istiqsaqon sudah untuk pikukuh supaya utang itu betul-betul tercatat dengan baik. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Nah itu. Begitu juga ketika kita mencatatkan utang-utang itu, kita badaini, yaitu ketika mencatatkan utang piutang itu di antara kamu semua harus betul-betul, kalau tidak ditulis sendiri, kita punya sekretaris, punya katib, punya asisten, makanya atau staf. Nah di sini sudah ada Bu staf yayasan. Makanya kalau keliru catatan sedikit, mesti di ini. Ya alhamdulillah lah, selama ini kita belajar tertib, tercatat. Jadi kalau panjenengan ingin tahu catatan apapun tentang keuangan yang terkumpul oleh yayasan, yaitu silahkan datang ke sekretariat. Kalau ada orang yang meragukan, opo duitnya Masjid Kebonsari itu wakeh, tapi digunakan untuk apa saja, wakeh tapi renov atapnya kok gak mari-mari, gak jalan-jalan. Ya alhamdulillah tercatat, insya Allah sekecil apapun. Nah itu catatan Abah Warno itu, duit panjenengan itu ada infak 100.000 dari siapa, ke banknya pun ketika kita setor ke bank itu dirinci itu dari ini. Sama dengan ini. Karena apa? Untuk menjaga agar duit-duit yang dititipkan ke kita ini kita tidak sembrono dan tidak salah menggunakan. Nah, alhamdulillah Bu, monggo kalau memang yang buatan percados temen tah dicatat duit-duit nang yayasan, silahkan. Nah, itu ada pembukuan, bahkan pembukuannya juga berlapis. Ada pembukuan manual tulis tangan dalam bentuk buku kas. Nah, ada pembukuan digitalnya yang laporan. Nah termasuk ini juga nih, termasuk TPQ, RA Playgroup. Ya. Saya betul-betul agak sekrit. Nah setelah ketahuan, oh ini ada sumbangan dari pemerintah 15.800.000, itu duit bosnya apa, bos ada. Nah, makanya saya tidak di sini, yang saya sarankan itu satu, tidak boleh ngarang-ngarang. Ngarang-ngarang tuh ketahuannya izin, ya kata. Ada yang bingung ketika suruh begitu ada penertiban, bingung sampai sekarang kok mau uangnya. Silahkan uang itu dipakai kalau memang terdesak, tetapi catatannya harus ada dan tanggung jawabnya seperti apa. Nah, insya Allah ini juga gitu, apa namanya, TPQ. Ya alhamdulillah TPQ juga dapat bantuan. Dulu pokoknya semua apapun yang terkait dengan pengeluaran dan pemasukan uang di yayasan ini, setelah saya aktif saya harus ikut mentelengi. Nah itu karena kewajiban saya, kalau saya tidak mentelengi ya saya yang nggak masuk neraka duluannya nanti ya, bukan jenengan. Kalau saya, mohon maaf kepada pengurus, kenapa saya ini agak cerewet. Kalau saya tidak mentelengi, maka yang masuk neraka duluan namanya JJ Abdur Rozak. Nah, ya. Karena uang itu uang titipan. Ya alhamdulillah. Makanya saya lihat, oh ini dulu begini, jangan dulu, silahkan dulu begitu. Tapi sekarang ini beda, saya katakan. Dulu nggak tahu pengurus itu. Playgroup RA punya uang sampai 10 juta. Ternyata TPQ itu setiap 6 bulan juga dapat bantuan dari pemerintah. Sekarang nggak boleh. Saya tidak boleh tidak tahu. Nah, itu. Keliru sedikit pun harus dilacak. Di mana ininya itu. Nah, itu.
perkara nanti dipakai siapa, dipinjam siapa, selama tercatat dengan baik dan ada tanggung jawab kapannya ya. Dalam rangka fal yaktub bainakum katibun bil adli ya. Ai bil haqi fi kitabatihi la yazidu fil mali wal ajali wala yang kusu. Nah ini apa contoh konkret berbuat adil dan berbuat jujur, berbuat konsekuen di dalam mencatat masalah utang piutang, masalah pembukuan ya. Supaya la yazidu fil, jangan sampai kita ini ada menambah-nambahi ya, baik waktu perjalanan ini kan kamu biasa kan, wala yang khusus juga tidak boleh ngurangi ya. Ngoten Bu, ini perlu dilatih. Nah ini Al-Quran Bu mendidik kita setertib ini ya, setertib ini. Bahkan ngapunten, saya dalam rumah tangga juga begitu. Saya istri itu membuat pembukuan berapa uang dari suami, pendapatan apa saja itu, perkara defisit atau surplusnya itu kan mana itu. Wong anak 5 Bu, bukan anak 1 2, sekolah semua ya wakeh. Jadi jangan dikira, tapi ya tercatat. Sementara itu dulu Pak, ini masalahnya nanti kita teruskan ini sedikit-sedikit. Nah, berikutnya ini menyangkut saksi ya ayat ini. Kemudian berikutnya lagi, nah kalau betul-betul tertib betul kita ini wal yumlil waliyu, kemudian kalau bagaimana kalau utang ini tidak ada yang sanggup membayar, siapa yang menanggung? La yastati'u ayumilla. Nah itu nanti kita ayat berikutnya dowo. Sementara sampai di sini dulu. Jadi esensi kita mencatat dalam masalah utang piutang khususnya itu kaitannya dengan apa? Kaitannya istiqsaqon wadaf'an linijai, untuk mengukuhkan dan kita menghindari konflik gara-gara utang piutang. Ngoten Bu nggih, ada yang mau tanya monggo? Kaitannya dengan Bapak-bapak, monggo Pak. Ya. Ya, saksi itu hanya untuk pengokoh Pak, pengokoh. Jadi walaupun saksinya meninggal semua, tapi kan tanda tangan saksi itu ada. Nanti kalau meragukan yang dites ya tanda tangannya aja. Yaitu apakah tanda tangan asli atau palsu ya. Jadi bukan orangnya Pak, orangnya babah sudah mati 10 tahun yang lalu, tapi tanda tangan orang yang jadi saksi itu tetap harus ada. Seperti di sini ya, pernah diperkarakan gara-gara tanda tangan, dianggap tanda tangan palsu, sampai dites oleh labnya, ada tes lab keaslian tanda tangan, ternyata memang asli. Jadi jangan saya biar nggak melo-melo, lah ini tanda tanganmu. Nah, gitu. Jadi ada lab yang khusus bisa mendeteksi apakah ini tanda tangan asli atau palsu. Nggih Pak, gitu. Jadi bukan orangnya, tanda tangannya yang mahal itu Pak. Makanya tanda tangan ini jangan diremehkan, jangan diremehkan. Al-Fatihah. Auzubillahi Suratul ladzina ta'alim wa irmadubi alim a'udhu hamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa ikafi mazidah ya Rabbana lakal ham kama yanbaghi li jalali wajhi awadi misultani Muhammad salatan tunjina biha min wal afat wa taqdilan biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tamsaqata min jami'il khairat bil hayat wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bin Allahumma ja'al ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil
muttaqina imam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan selebihnya ma'abantan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.